Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Abdul Hafid SPD MPD, dosen pengantar ekonomi mikro. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dewi Chandra, NIM 2160101 dari kelas manajemen A Universitas Indonesia Timur. Oke baik, langsung saja masuk ke materi. Judul materi yang akan saya sampaikan yaitu konsep ilmu ekonomi mikro. Baik, langsung saja masuk ke pengertian ilmu ekonomi. Nah, ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata. Yang pertama itu eikos dan nomos. Nah, eikos ini berarti rumah tangga, sedangkan nomos itu aturan. Jadi, ekonomi itu adalah aturan rumah tangga. Nah, pengertian spesifiknya adalah ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari cara-cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Oke, selanjutnya ilmu ekonomi secara garis besar itu terbagi atas dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, perbedaannya itu, ekonomi mikro adalah studi yang membahas tentang unit ekonomi secara perorangan, sementara ekonomi makro, ilmu yang memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh atau total. Maksudnya itu, ekonomi mikro itu yang aspek cakupannya itu kecil atau sempit. Nah, sedangkan makro itu yang aspek cakupannya besar atau luas. Oke, baik, langsung saja masuk ke aspek dari ekonomi mikro dan makro. Nah, kalau ekonomi mikro, ini mencakup tentang tingkah laku produsen dan konsumen. Yang kedua, interaksi yang ada di pasar, faktor produksi. Yang ketiga, interaksi yang di pasar barang. Selanjutnya, pelaku ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro yaitu mencakup tentang inflasi, pertumbuhan output, pengangguran, interaksi dengan perekonomian dunia, serta peranan pemerintah. Oke, selanjutnya masuk pada pengertian ekonomi mikro yang lebih spesifik. Nah, ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual. Nah, dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Fokus menganalisis ekonomi mikro adalah kayak perilaku individu itu seperti perusahaan atau produsen, tenaga kerja, dan konsumen dalam konteks yang lebih terbatas. Selanjutnya, lanjut ke pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Adam Smith. Nah, ekonomi menurut Adam Smith adalah suatu pertimbangan yang rasional dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Lanjut ke pengertian menurut Santoso Sukirno. Ekonomi mikro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen, perusahaan, dan penemuannya. Nah, sedangkan menurut N.G. Manqui, ekonomi mikro adalah suatu kajian ilmu yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi dalam persoalan rumah tangga, perusahaan untuk membuat keputusan dan cara. Selanjutnya, tujuan ekonomi mikro. Nah, tujuan ekonomi mikro memiliki tujuan utama dalam bidang ekonomi seperti berikut, yaitu dapat melakukan analisis pada mekanisme yang menjadi pembentuk harga relatif pada produk. Nah, baik berupa barang maupun jasa dan aplikasinya dari sumber yang terbatas di antara banyaknya pengguna alternatif. Dapat melakukan analisis kegagalan pasar, yakni saat pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien yang menjelaskan berbagai situasi teoritis dan strategis yang dibutuhkan pasar dengan bentuk persaingan yang sempurna. Lanjut ke manfaat mempelajari ekonomi mikro. Nah, manfaatnya itu mampu untuk menganalisis mekanisme pasar dan menghasilkan harga yang sesuai. Ada juga yang menjelaskan kondisi dari suatu pasar persaingan sempurna, menganalisis kegagalan dalam pasar, cari cara yang paling efisien untuk memperbaikinya. Oke, selanjutnya masuk ke jenis-jenis analisis ekonomi. Nah,
Ilmu ekonomi ini sebenarnya dibagikan atas 3 kelompok dasar, yaitu yang pertama, ekonomi deskriptif, yang maksudnya analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau wujud dalam perekonomian, atau juga bisa disebut dengan mengumpulkan keterangan-keterangan yang faktual dan relevan mengenai suatu masalah ekonomi. Yang kedua itu teori ekonomi. Nah, bisa disebut dengan ekonomi teori atau ekonomi prinsipal yang terbagi atas 2 kelompok besar, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro yang sudah saya jelaskan tadi, yang bertugas untuk menerangkan secara umum perilaku sistem perekonomian. Yang ketiga, ekonomi terapan, yang disebut juga sebagai teori kebijakan ekonomi, yang menggunakan hasil-hasil pemikiran yang terkumpul dalam teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Nah, dalam perekonomian, tujuan-tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, menciptakan kestabilan harga-harga, mengatasi masalah pengangguran, mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Selanjutnya, masalah pokok perekonomian. Nah, biasanya terjadi kelangkaan sumber daya atau kebutuhan yang biasa disebut scarcity, yaitu masalah kelangkaan, kekurangan akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Nah, di satu pihak, selain bermasyarakat relatif tak terbatas, sementara di lain sisi sumber-sumber daya atau faktor-faktor itu produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang tersebut yang relatif terbatas. Kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa baik disertai permintaan efektif atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Selanjutnya, faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang maupun jasa-jasa. Nah, di dalam perekonomian, faktor-faktor produksi ini dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal keahlian, kewirausahaan. Selanjutnya, 5 pertanyaan ekonomi. Yang pertama itu what. Nah, barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Yang kedua, who. Bagaimana barang dan jasa diproduksi. Ketiga, when. Kapan barang dan jasa akan diproduksi. Keempat, where. Di mana barang dan jasa akan diproduksi. Selanjutnya, who. Siapa yang akan mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, kalau di mikro itu ada 3 permasalahan yang harus dipecahkan. Yang pertama, yaitu what. Apa yang akan diproduksi. Ya, sama juga sama seperti tadi. Dan yang kedua, who. Bagaimana cara memproduksinya. Yang ketiga, who. Untuk siapa barang diproduksi. Nah, selanjutnya contoh kebijakan ekonomi mikro. Yang pertama itu kebijakan harga terendah. Nah, kebijakan harga terendah ini diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran itu lebih besar daripada jumlah permintaan, sehingga menyebabkan penumpukan produk yang tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut, hingga kemudian produk dijual dengan harga yang semurah-murahnya. Nah, di sini pemerintah itu berperan dalam menetapkan batas minimal harga produk sehingga produsen itu terlindungi. Contoh konkretnya pada analisis permintaan dan penawaran cabai merah di Provinsi Sumatera Utara. Baik, yang kedua itu kebijakan harga tinggi. Nah, kebijakan harga yang tertinggi ini ditetapkan ketika kondisi pasar itu mengalami ketidakpastian harga, yaitu seperti melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Nah, kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran yang rendah, sehingga jumlah permintaan itu meninggi. Nah,
Pada keadaan ini, maka stok barang sangat kurang, sehingga para konsumen ingin membeli produk tersebut untuk kemudian nanti diperjualbelikan kembali dengan harga yang tinggi. Contohnya, pada harga BBM yang semakin meningkat, namun stok BBM itu menjadi langka dan sulit untuk didapatkan. Nah, pemerintah juga itu berperan sebagai menetapkan harga maksimum karena permintaan konsumen itu melonjak. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun ketidaksempurnaan dari video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.